Ada shalom semuanya Bapak Ibu. Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Saya akan khotbah masih dalam seri akhir zaman. Saya sudah bagikan di dalam beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana keadaan akhir zaman secara ekonomi. Saya sudah membagikan juga tentang bagaimana perang akhir zaman nantinya. Minggu lalu saya sudah berbagi soal apa sebenarnya nabi palsu dalam konteks akhir zaman. Dan hari ini saya akan bagikan tentang pengertian antikristus yang sebenarnya di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pengajaran saya selama ini tentang akhir zaman, tentu kau sudah bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan dari tafsir saya sebelumnya dengan tafsir saya yang baru saya bagikan di beberapa minggu ini. Kenapa saya berubah Bapak Ibu? Karena sekarang saya berubah itu karena berusaha melihat Alkitab dengan kacamata yang baru. Saya dulu termasuk orang yang namanya juga orang Jawa ya. Terlalu ewuh pakai ewuh gitu. Bagi saya itu pokoknya tafsir dari senior-senior saya, tafsir dari gereja sebelumnya, bahkan tafsir yang sudah ada sejak zaman gereja mula-mula itu saya respeknya begitu tinggi. Sampai begitu tingginya, sekarang saya sadar dan saya minta ampun sama Bapak bahwa saya kadang menempatkan tafsiran itu lebih tinggi daripada Alkitab kita. Dulu saya begitu mudahnya mengatakan orang sesat, kamu salah, kamu sesat. Bahkan lewat mimbar yang Tuhan percayakan kepada saya. Begitu mudahnya menganggap gereja lain itu gereja yang katrok lah. Gereja yang abal-abal. Terlalu sombong begitu. Tapi sejak saya melihat bahwa hidup itu sia-sia. Saya merasa beberapa tahun yang lalu ya, 5-6 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan Salomo bahwa semua ada waktunya. Di bawah kolong langit ini sia-sia. Itu saya mulai mengerti banget. Dan akhirnya saya mendedikasikan hidup saya untuk, oke Bapak, gue belajar teologi bertahun-tahun, jadi dosen teologi bertahun-tahun, gue mau buang. Apa yang dikatakan Paulus bahwa masa lalu ku anggap seperti sampah itu sudah saya lakukan Bapak. Dan sejak saat itu saya dapat pencerahan-pencerahan baru. Apa yang saya mau bagikan hari ini tentang antikristus juga hal yang baru Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mau siapkan hatimu dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya bukan tipe pendeta yang suka diamin-aminkan. Gak usah aminkan khotbah saya. Gak usah terlalu mengagumi saya orang biasa, orang bodoh ini. Cuma karena saya mau belajar bergantung pada Roh Kudus, maka Roh Kudus berikan kesempatan itu kepada saya. Jadi Bapak Ibu nanti renungkan kembali apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini sangat sangat sesuai dengan konteks hidup kita hari ini. Pemahaman antikristus di masa lalu itu benar-benar bagi saya sudah tidak relevan. Tafsir gereja selama beribu-ribu tahun, ratusan tahun tentang antikristus sudah tidak relevan dalam kehidupan kita 2025 ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu untuk merendahkan hati, renungkan nanti apa yang saya bagikan kepada saudara bersama Roh Kudusmu tentunya. Dan nanti kita hidupi sama-sama. Tolong dibuka, minta tolong 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4 dan juga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya bersama saya. 3-1 ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kedatangan si pendurhaka itu ialah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta.
Bapak Ibu, gereja menafsir selama ini bahwa antikristus akan datang sebelum kedatangan Yesus berdasarkan ayat ini. Sebelum hari itu, sebelum kedatangan Yesus, sebelum kedatangan anak manusia, haruslah datang dahulu murtad. Haruslah, perhatikan yang saya kasih warna merah itu, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, antikristus. Kalimat yang saya kasih warna merah berikutnya, yang disembah sebagai Allah. Berarti antikristus nanti disembah sebagai Allah. Hingga ia duduk di bait Allah. Antikristus duduk di bait Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia duduk di bait Allah, mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan kedatangannya adalah pekerjaan iblis. Kalau kalimat terakhir yang berwarna merah itu. Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Apa yang dipahami gereja selama ini tentang ayat ini Bapak Ibu? Sangat literal yang dipahami gereja. Tentu gereja yang saya maksudkan adalah gereja yang memang mempunyai perhatian tentang doktrin akhir zaman. Kalau Bapak Ibu bergereja di gereja Protestan, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu besar di gereja Protestan. Saya ingat banget di masa muda saya dikeluarkan dari gereja itu. Saya tanda kutip disuruh pilih di gereja ini atau mengikuti tradisi atau kau lakukan yang kau lakukan tapi keluar dari gereja ini. Padahal saya saat itu pengurus gerakan pemudanya. Bapak saya adalah penatuanya. Tapi saya harus menanggung itu. Kenapa? Karena suatu hari di gereja itu saya sebagai gerakan pemuda jadi ketua retreat. Nah saya pikir retreat ini harus ada breakthrough, terobosan. Ya. Saya coba survei apa yang selama ini kita tidak pernah dengar di gereja ini. Nah salah satu yang paling utama adalah tentang akhir zaman. Maka saya ingat banget, saya sampai harus mensurvei, zaman itu belum ada internet Bapak Ibu. Kami belum bisa dapatkan pendeta-pendeta yang sering khotbah tentang akhir zaman. Jadi saya coba tanya kiri, tanya kanan. Coba gumuli sana, gumuli sini sampai saya mendatangi beberapa gereja sampai ketemu seorang hamba Tuhan yang memang saat itu cukup terkenal dalam mengajarkan doktrin akhir zaman. Orangnya low profile, lucu, bagi saya ini pas nih. Dan ketika diundang di acara retreat itu memang retreat itu hidupnya luar biasa. Saya setiap tahun bikin acara retreat dengan gereja yang sama tapi tidak pernah seheboh itu. Karena doktrinnya, karena mengajarkan tentang akhir zaman. Tapi habis itu saya dipanggil sama sinode, sama pengurus jemaat ya. Dan bapak saya tidak di situ. Mungkin mereka tidak ngundang bapak saya. Jadi saya menghadap mereka sendiri dan diperhadapkan pada hal itu. Dan saya dikeluarkan dari gereja itu. Ya. Tepatnya saya mengeluarkan diri. Ya. Karena saya disuruh pilihan. Ya. Kamu di sini, ya, jangan lagi ngulangin hal itu dan ikuti tradisi gereja atau kamu mau lakukan apa yang kau lakukan tapi jangan di sini. Dan saya memilih, oke. Kalau jubahnya udah gak cocok lagi ya cari jubah yang cocok. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Gereja menafsir selama ini bahwa antikristus akan datang sebelum kedatangan Yesus. Dikatakan dia menyatakan diri sebagai Allah. Nah ini saudara. Tafsir dulu, tafsir zaman dulu. Sampai bahkan hari ini banyak gereja masih memahami bahwa antikristus itu akan disembah sebagai Allah. Dan saya dulu percayakan hal itu. Saya percaya bahwa nanti ada waktunya saya gak bisa lagi nyembah Aba Bapa. Saya gak bisa lagi nyanyi lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Saya sampai pada pemahaman one day nanti saya gak boleh nyanyi lagu itu lagi. Kalau ada orang dengar saya nyanyi itu saya dibunuh. Saya diperhadapkan pada sangkal Yesus atau hidup dengan tidak percaya kepada Yesus. Kalau kau tetap nyanyi itu, mati. Maka saya berpikir semua orang nanti, gak ada lagi agama di muka bumi ini. Semua orang nanti akan menyembah antikristus. Itu yang saya pahami sejak saya SMA, sejak saya kuliah, sampai bahkan saya sudah jadi pendeta. Saya pengkhotbah akhir zaman Bapak Ibu. Saya sudah jadi pendeta penuh di 2005. Saya sudah berkhotbah rutin sejak 2004. Di ibadah kaum muda, Bapak Ibu tahu nggak? Dalam ibadah kaum muda yang saya pimpin di gereja lama, Bu Mona ada di sini. Bu Mona saksinya itu.
Bu Mona dulu adalah salah satu kaum muda di gereja kami dulu di Cinere. Saya pendeta yang khotbah di ibadah kaum muda. Saya sudah khotbah seri tentang akhir zaman. Bayangin, khotbah di depan anak muda, khotbahnya seri akhir zaman. Pendeta lain kalau khotbah akhir muda, khotbah serinya berpacaran yang sehat. Menemukan jodoh yang dari Tuhan. Anak muda yang takut akan Tuhan. Khotbahnya begitu, saya khotbahnya seri akhir zaman. Dari Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal terakhir itu saya serikan. Kenapa? Karena saya memang mendalami itu. Sebagai dosen, mata kuliah pertama yang saya ampu adalah mata kuliah eskatologi, doktrin akhir zaman. Dan saya mengajarkan bahwa antikristus nanti akan disembah seperti Allah. Dan itu saya yakini banget. Sampai sekarang ini akhirnya saya berubah. Dulu saya mengatakan bahwa antikristus itu akan disembah sebagai Allah karena di ayat ini dia akan bisa melakukan berbagai macam tanda dan mujizat. Melakukan berbagai tipu daya. Dan ada kalimatnya, semuanya itu adalah pekerjaan iblis. Saya harus akui, saya hampir sama mengajarkan dengan apa yang diajarkan oleh banyak hamba Tuhan hari ini soal antikristus. Tapi dengarkan saya. Bapak Ibu sudah belajar belum bersama saya tentang siapa itu iblis? Kalau Bapak Ibu lihat kalimat di ayat ini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Kata iblis di situ, saudara, itu diterjemahkan dari kata Yunani satana. Satana ini adalah kata Yunani yang ditransliterasikan dari kata Ibrani satan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar kata satan itu bukan kata asli dalam bahasa Indonesia. Kata satan itu adalah kata yang ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu kata baku dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kata satan itu berasal dari kata Ibrani. Ketika Alkitab berbahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Alkitab berbahasa Yunani, yakni Alkitab Septuaginta, kata satan itu kemudian diterjemahkan menjadi kata Yunani atau ditransliterasikan ke dalam kata Yunani menjadi kata Yunani satana. Satana itu artinya musuh. Satana itu artinya pendakwa. Satana itu artinya pemfitnah. Nah, perhatikan beberapa ayat ini. Tolong dibukakan slide berikutnya. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Saya baca buat saudara ya, saudara perhatikan yang tertampil di layar ini. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Yahweh, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Perhatikan, kata iblis di situ diterjemahkan dari kata Yunani, diterjemahkan dari kata Ibrani hasatan. Ayub 1 ayat 6. Hasatan atau kata dasarnya satan oleh LAI diterjemahkan di Ayub 1 ayat 6 dengan kata Indonesia iblis. Perhatikan ayat berikutnya di bawahnya. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Yahweh di tengah jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledai yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Perhatikan, berdirilah malaikat Yahweh di jalan sebagai lawannya. Kata lawannya ini diterjemahkan dari kata Ibrani lesatan. Malaikat Yahweh sebagai satan. Wah, ini kan kalau saya bilang, saya ngomong ini kepada orang-orang Kristen yang maafkan saya kalau saya bilang bodoh. Maafkan saya ya. Karena banyak orang Kristen tuh menganggap bahwa Alkitab terjemahan Indonesia tuh udah paling keren gitu. Berpikir Satan itu makhluk roh jahat, Satan itu musuhnya Allah. Padahal di ayat ini jelas banget, malaikat Yahweh sebagai Satan. Banyak orang Kristen Indonesia nggak ngerti bahwa kata Satan itu hanya sebuah kata yang punya arti dan artinya adalah lawan. Kalau Bapak Ibu nggak saya jelaskan ini, Bapak Ibu nggak tahu bahwa kata lawannya di dalam bilangan 22 ayat 22 itu diterjemahkan dari kata Satan. Lanjut, kalimat ayat Alkitab yang di bawah itu. Oke? 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Tolong diperhatikan komputernya kalau saya ke selip dibalikin lagi ya. Tadi kepencet. 1 Raja 11 ayat 14.
Kemudian Yahweh membangkitkan seorang lawan, Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Perhatikan, kata lawan di situ juga diterjemahkan dari kata Ibrani Satan. Jadi yang disebut Satan di dalam 1 Raja 11 ayat 14 ini siapa? Hadad. Hadad itu satannya Salomo. Banyak orang Kristen gak paham karena yang dibaca hanya terjemahan Indonesia. Di mana dalam terjemahan Indonesia, ya kita cuma ketemu kata lawan. Padahal kata lawan itu bahasa aslinya adalah Satan. Jadi perhatikan kata Alkitab bahwa Satan diterjemahkan menjadi iblis, menjadi lawan. Satan itu lawan, Bapak Ibu. Jadi kedatangan antikristus di akhir zaman nanti merupakan pekerjaan lawan kita. Kalau kita menghubungkan dengan tadi yang ada di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Kedatangan si antikristus itu adalah pekerjaan Satan. Pekerjaan lawan kita. Jadi orang percaya nanti punya lawan di akhir zaman. Orang percaya di akhir zaman punya Satan. Lawan orang percaya itu merupakan asal sehingga akhirnya antikristus muncul. Jadi antikristus muncul itu akibat lawan dari orang percaya di akhir zaman nanti. Nah, perhatikan tadi Tesalonika ngomong begitu. Sekarang kita buka ayat berikutnya yang bicara soal antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 22. Sama-sama saya 3-1 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dari ayat ini ada penambahan informasi tentang siapa antikristus. Kalau kita lihat di dalam Tesalonika tadi, antikristus itu adalah sosok yang muncul akibat pekerjaan lawan kita. Antikristus itu nanti akan duduk di bait Allah. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Antikristus nanti akan menyatakan diri sebagai Allah. Dan dia ada karena lawan orang percaya di akhir zaman nanti berkuasa. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Dikatakan tadi kedatangan antikristus di akhir zaman nanti merupakan pekerjaan lawan kita. Disebut lawan kita karena ia tidak percaya dan bahkan menyangkal baik Bapa maupun Anak. Makanya ia menjadi lawan dari orang percaya yang percaya bahwa Yesus itu adalah Anak dan juga percaya bahwa Bapa itu adalah Allah. Jadi kalau kita lihat definisi ini Bapak Ibu. Semua yang tidak percaya Yesus dan tidak percaya pada Allah. Itu adalah anti-Kristus. Wah ini kalau kita bikin khotbah aja bisa beberapa seri Bapak Ibu. Sebab banyak orang yang ngakunya Kristen pun sebenarnya tidak percaya pada Bapa. Ketika ada masalah besar yang tidak bisa dihadapi, dia putus asa. Ketika ada problem apapun, dia tidak mengandalkan Allah. Orang Kristen begini, orang Kristen yang cuma beragama. Dia tidak percaya kepada Allah. Orang yang begini tuh orang yang disebut juga antikristus. Jadi Bapak Ibu, antikristus sebenarnya sudah ada di tengah kita. Kita tinggal mau terbuka saja. Mata kita, telinga kita, mata kita. Bahkan orang-orang yang hidupnya tidak seperti Kristus meskipun dia Kristen. Jinah cabul jalan terus. Korupsi jalan terus. Bullying jalan terus. Memberontak, melawan. Berpikir negatif. Itu sebenarnya orang-orang yang hidupnya tidak seperti Kristus. Orang yang mendendam. Orang yang tidak mengasihi. Sebenarnya kan kalau kita mau mengikut Yesus atau melakukan apa yang Yesus katakan kan sederhana Bapak Ibu. Yesus pernah menyaripatikan Alkitab kita ini. Sebenarnya kita ngafalin ayat itu untuk apa sih?
Saya sampai sekarang masih heran ada orang-orang yang di gerejanya tuh suruh menghafal ayat gitu. Bahkan mengajar menghafal ayat itu bagi saya gak ada pentingnya sama sekali. Karena saya melihat dulu zaman saya sekolah minggu, saya juga diajar menghafal ayat. Tapi faktanya teman-teman yang sama-sama sekolah minggu saya, itu ketika remaja, itu ada yang narkoban. Ada teman seangkatan saya di komplek tempat saya hidup. Bapak ibu saya punya ditempatin di komplek tentara. Ada 2 orang, 1 anak pendeta, 1 anak penatua. Saya juga anak penatua. Tumbuh sama-sama umuran sama, 1 kelas, 1 umur. 1 sekolah minggu, dari kelas kecil, kelas tanggung, kelas remaja, sampai gerakan pemuda. Sebelum gerakan pemuda kami kateksisasi bareng, DCD bareng. Dan 2 orang teman saya itu, sahabat saya, teman main layangan, teman main sepeda, teman main gundik. Semuanya mati karena narkoba. Artinya apa yang diajarkan di sekolah minggu, ngapalin ayat itu bagi saya gak penting. Anak-anak itu harus diajarkan, ayatnya berkata demikian. Terus bagaimana dia harus melakukan firman Tuhan itu. Bukan cuma hafal, lalu dikasih coklat, dikasih permen. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekarang ini banyak antikristus. Banyak orang yang beragama Kristen. Kalau doa paling kenceng. Ada banyak teman saya orang Protestan ikut-ikutan Katolik kalau doa begini. What for gitu. Kalau ngerti maksudnya, ya ora apa-apa. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan ngapain? Ada yang kalau berdoa teman saya juga ambil kalung salibnya terus dicium. Kalau malam-malam tidur di tempat yang baru selalu bawa Alkitab, terus Alkitabnya ditaruh di bantalnya gitu. Supaya firman Tuhan dekat dengan saya. Apa coba? Ada orang meninggal, berkali-kali saya lihat kalau ada orang mati Kristen, itu selalu ngedekap Alkitab. Buat apa juga? Udah mati mah mati aja. Mending Alkitabnya dikasih ke orang yang tidak punya Alkitab sama sekali. Kenapa saya keras soal ini Bapak Ibu? Karena saya masih lihat banyak orang Kristen tuh cuma simbol doang. Yang paling ditunggu tuh Natalan. Pohon terang, kelap-kelip, hadiah Natal, fragmen Natal. Tapi kosong. Ada berapa banyak kemarin yang pas hari kematian Yesus masuk angin. Gara-gara berperan jadi Yesus harus telanjang sepanjang fragmen. Lihat di YouTube, hampir semua gereja yang besar-besar ada fragmen. Yesusnya kan telanjang dong. Kalau gereja-gereja di mall kan dingin banget itu AC sentral. Pulang-pulang kerokan tuh semuanya tuh. Yesus kerokan. Jadi ayo Bapak Ibu kita cerdas sekarang ini. Coba sekarang kita buka sekarang nih Wahyu pasal 13. Tolong dibuka slide berikutnya. Agak panjang ini. Kalau ngomongin antikristus nggak boleh nggak ngomongin ini. Wahyu 13. Sama-sama saya yuk. 3-1 ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya. Dan kekuasaannya yang besar. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya. Diberikannya juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang tinggal di surga. Ia juga diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 1-10. Kekasih Tuhan, Yohanes menulis ini sesuai zamannya. Dan ingat, Yohanes saat itu sedang dibuang di Pulau Patmos. Gereja saat itu, gereja itu belum bentuknya agama gereja resmi, enggak. Gereja saat itu adalah sekte Yahudi yang mulai dikejar-kejar, dianggap sesat oleh Yahudi. Jadi orang Kristen di zaman Yohanes itu mengalami dua musuh, punya dua musuh besar. Satu, orang Yahudi menganggap dia musuh. Sisi lain, Romawi menganggap dia musuh. Yohanes ketika nulis kitab Wahyu ini dipercaya nulis tahun 90. Di tahun 70 di kota Roma, Kaisar Nero itu membakar kota Roma. Dan membuat tuduhan yang membakar kota Roma adalah orang Kristen. Jadi yang saya mau katakan di zaman Yohanes ini, ada stigma bahwa orang Kristen itu musuh Romawi, maka dikejar-kejar. Dalam konteks budaya Yahudi, Yohanes itu orang Yahudi. Tapi dia tidak lagi bisa diterima oleh komunitas Yahudi. Kenapa? Dia sudah menjadi penyiar Kristen, sudah menjadi murid Yesus. Kekristenan saat itu sudah dianggap sesat. Zamannya Yohanes ketika dapat wahyu ini, tidak lagi dia bisa ngajar di sinagog. Nggak bisa dia ngajar di bait Allah. Dia ngajar ngumpet-ngumpet. Di rumah-rumah orang percaya yang membuka pintunya untuk para guru mengajarkan tentang kebenaran. Dalam Yohanes, dalam Wahyu pasal 13 tadi, dikatakan ada binatang yang punya kepala 7. Coba dibuka slide-nya. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, membaca Yohanes ini, dalam hal ini membaca kitab Wahyu. Bisa digeser? Sebentar, nah ini ya. Dalam kitab Wahyu itu banyak bahasa simbol Bapak Ibu. Wahyu 17 ayat 9 dikatakan ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Tadi kan dalam Wahyu 13 dikatakan begini. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Ini binatang jadi-jadian. Mana ada binatang bertanduk 10 kepala 7? Jadi ini bahasa simbolik Bapak Ibu. Yohanes harus membahasakan dengan bahasa simbolik supaya ketika pesan ini sampai kepada orang yang bukan berkepentingan, misalnya orang Romawi, ya, orang Romawi tidak tahu apa-apa yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka anggap ini adalah tulisan orang gila sajalah. Makanya kalau kita baca kitab Wahyu, banyak teolog yang mengatakan kitab Wahyu itu adalah kitab orang gila. Yohanes itu dianggap orang gila, hilang ingatan di Pulau Patmos, maka dia berhalusinasi. Tapi kalau bagi saya tidak. Yohanes itu penuh dengan roh. Maka dia pakai bahasa-bahasa simbolik Bapak Ibu. Apa maksudnya tadi? Punya 7 kepala. Itu bicara mengenai kota Roma Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab Wahyu, seringkali Yohanes menggunakan kata Babel. Babel yang besar sudah hancur. Baca deh kitab Wahyu. Padahal Babel sudah gak ada Bapak Ibu. Babel udah runtuh. Gak ada lagi namanya negeri Babel, kerajaan Babel sudah tidak ada lagi. Tapi kenapa Yohanes pakai bahasa Babel? Kata Babel itu masih dikatakan, masih diucapkan dalam kitab Wahyu. Itu sebagai bahasa simbolik. Bicara tentang siapa? Roma saat itu. Roma itu saat Yohanes nulis adalah satu-satunya kekuatan negeri adidaya, kerajaan terbesar. Sama dengan Babel di zamannya. Makanya Yohanes ingin merujuk kepada Roma. Roma memang dikenal dengan kota dengan 7 bukit. Perhatikan di layar saudara. Ada Bukit Aventinus, Bukit Caelius, Bukit Capitolino, Bukit Esculien, Bukit Palatium, Bukit Quirinal, Bukit Viminal. Jadi Yohanes tampaknya memang menggunakan simbol ini untuk menyindir Roma sebagai pusat kekuasaan dunia untuk melawan Allah. Di matanya Yohanes, Roma ini Babel di perjanjian lama. Musuh orang Kristen adalah Roma. Dan memang di konteksnya Yohanes ketika hidup,
Roma adalah musuh terbesar dari kekristenan. 7 kepala, 7 penguasa dalam kerajaan. Kalau kita buka misalnya ayat berikutnya. Wahyu 17 ayat 9 sampai 10. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya juga adalah 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan yang jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Banyak penafsir Alkitab termasuk saya masalah itu Bapak Ibu. Melihat ini sebagai 7 kekaisaran besar yang pernah menindas umat Allah yakni Israel. Ada 7 raja. Yang pertama yang pernah menindas Israel adalah kerajaan Mesir. Kemudian ketika Mesir, Israel sudah kembali ke tanah perjanjian. Israel pecah 2. Ada 10 suku di atas. 10 suku itu hancur oleh Assyria. Kerajaan kedua. Ada 2 suku di bawah. Yehuda dengan Benjamin. Kemudian mereka dihancurkan oleh apa? Babel. Bait Allah hancur. Istana Salomo yang mewah hancur. Kemudian setelah orang Israel ada di Babel. Babel hancur. Muncullah kerajaan Media Persia. Kerajaan keempat. Kemudian habis Media Persia, orang Israel itu kembali pulang ke Yerusalem. Tapi mereka gak punya raja. Karena gak lama kemudian Yunani muncul. Ada kerajaan kelima. Kerajaan Yunani gak lama. Karena Alexander Agung cuma 3,5 tahun memerintah. Kemudian pecah negaranya. Dan gak lama kemudian muncullah Imperium Roma. Kerajaan ke-6. Jadi kata Yohanes di kitab Wahyu. 7 kepala itu adalah 7 penguasa. 5 di antaranya sudah jatuh. 1 ada Romawi ada. Di zaman Yohanes ada Romawi kan. Dan 1 lagi belum datang. Dan inilah yang dikatakan oleh semua pengkhotbah tentang akhir zaman. 1 kerajaan ini yang belum muncul adalah kerajaan anti Kristus nanti. Kerajaan terakhir. Nah kita akhirnya semuanya menafsirkan. Kerajaan ke-7 itu apa? Kerajaan ke-7 nanti muncul di akhir zaman. Rajanya akan disembah semua oleh orang. Bahkan dia duduk di bait Allah, benar ya? Makanya ada tafsir, bait Allah ketiga itu harus terbangun dulu. Hari ini gak ada bait Allah. Hari ini orang Yahudi itu gak bisa beribadah. Mau ibadah gimana wong bait Allahnya gak ada. Mesbahnya gak ada. Imamnya gak ada. Bisanya mereka cuma berdoa. Maka mereka datang hari-hari tertentu nih, tembok ratapan. Mereka bawa buku doa mereka, pakai tali doa, pakai kain doa, terus mereka berdoa gitu ya. Sambil kepalanya bergoyang-goyang, terus habis mereka doa, mereka punya pokok permohonan doa di dalam surat-surat, mereka selipkan di dalam batu-batu itu. Orang Yahudi begitu hari ini. Jadi mereka percaya bait Allah akan terbangun. Saya juga dulu menafsirkan gitu, bait Allah harus terbangun. Tapi apakah bait Allah harus terbangun? Nanti ada waktunya saya ngomong itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam Tesalonika tadi selain ada 7 gunung, ada 10 tanduk. Apa artinya tanduk saudara? Seringkali berarti kekuasaan atau kekuatan dibandingkan dengan misalnya penglihatan Daniel. Kalau kita baca Daniel 7 ayat 24, ke 10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Dan sekarang coba kita mengerti apa kata Yohanes soal 10 tanduk itu. Wahyu 17 ayat 12 sampai 13. Sama-sama saya 31 ya. Ke-10 tanduk yang kau lihat itu ialah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Bersama-sama dengan binatang itu, antikristus. Mereka seia sekata untuk memberikan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Nah perhatikan di sini. Ini ayat-ayat yang bicara soal antikristus. Nah sekarang kita kolaborasikan tadi. Semua ayat tentang antikristus tadi. Kalau kita baca ayat ini, artinya apa? Nanti di akhir zaman, semua kekuatan-kekuatan, kalau kita ngomongin literal, ada 10 kekuatan di akhir zaman, 10 raja, 10 kerajaan, 10 negara, yang akan memberikan kuasanya kepada antikristus itu, dan akhirnya dunia menyembah antikristus itu. Ada kekuatan-kekuatan dunia yang bersekutu untuk melawan Kristus dan umatnya. Kekuatan-kekuatan itu ditafsirkan oleh selama ini banyak orang negara-negara. Makanya ketika dulu ada Eropa bersatu. Ingat gak tuh? Tahun 80-an, tahun 90-an. Eropa bersatu tuh saat itu seingat saya cuma 8 negara. Harus 2 negara lagi muncul. Ternyata muncullah 10 negara Eropa bersatu. Wah ini penggenapan akhir zaman. Ternyata Eropa bersatu nambah lagi 11. Nambah lagi 12. Lah kok tidak sesuai dengan firman Tuhan?
Itu yang saya mau katakan, Bapak Ibu, penafsiran tuh progresif. Jadi menafsirkan, Bapak Ibu coba kalau nggak percaya deh, Bapak Ibu yang mendalami akhir zaman. Saya masih punya buku-buku akhir zaman yang ditulis oleh orang-orang yang teolog-teolog yang hidup tahun 70, tahun 80 yang menafsirkan bahwa yang namanya kerajaan antikris itu adalah kerajaan yang di-backup oleh Eropa bersatu. Makanya dulu orang Kristen tuh Eropa bersatu tuh ketakutan gitu. Yang hidup sejaman sama saya dan sudah mendalami tentang akhir zaman, ngerti. Tapi sekarang mah udah gak bisa. Eropa bersatu tuh udah belasan negara. Jadi bagaimana menafsirkan ini? Nah, kita harus melihat dunia hari ini. Kalau bagi saya 10 raja ini, itu gak bisa ditafsirkan literal 10 presiden, 10 bangsa, 10 kerajaan. Karena hari ini mau ngomongin apa coba? Ngomongin G5 cuma 5 negara. G20, 20 negara. Ada persekutuan negara yang 10 negara? Nggak ada. BRICS itu cuma beberapa negara doang. Jadi mungkin saja ini bicara mengenai kekuatan-kekuatan yang ada. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ideologi, kekuatan sosial, kekuatan budaya. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti khotbah saya dari kemarin, saya berkata bahwa masa depan nanti manusia akan bersatu. Why? Sudah tidak lagi ada hambatan komunikasi. Kalau kau ikuti khotbah saya, pengajaran saya di Pagi Berkat bersama Pase di channel YouTube kami di WBSD setiap pagi, saya sudah bagikan itu. Ada alat teknologinya sekarang ini. Minggu kemarin sudah saya bagikan. Kayak earphone begitu. Tinggal dibawa kemana-mana Bapak Ibu, bahkan ke Somalia, pakai bahasa yang kalau di dalam film God Must Be Crazy. Tahu gak God Must Be Crazy? Wah ini kasihan gak pernah nontonnya. Lu tau gak Min, film God Must Be Crazy? Gak tahu ya? Ya itu lo masih muda sih, kalau yang tua-tua gini tahu semuanya nih. Ada film God Must Be Crazy, itu ngetop banget di tahun 90-an itu. Jadi ada orang pesawatnya terdampar di Afrika, ketemu sama suku-suku terasing. Itu sukunya itu, bahkan kalau kita ngomongin tentang, kalau saya beli buku tentang Homo sapien, itu salah satu suku yang paling orisinil Bapak Ibu. Yang ketika DNA-nya diambil, itu DNA-nya paling murni, tidak tercampur oleh apapun. Jadi memang sangat primitif. Ya. Kalimat-kalimatnya tuh kalimat yang kalau didengerin tuh kayak orang gimana gitu, nggak ada vokalnya gitu. Pokoknya dicampur semuanya kayak, pokoknya dicampur-campur lah gitu. Ya. Jadi dunia nanti tuh udah nggak ada lagi hambatan bahasa. Saya udah bilang kemarin di program Pagi Berkat bersama Pase. Tunggu minggu ini mungkin. Saya bikin program-program pakai AI. Saya hari ini launching channel YouTube saya. Paulus Seno di YouTube. Ya. Dan dengan AI saya akan bikin materi-materi pakai bahasa Inggris semuanya. Jago ya Pak Seno bahasa Inggris? Kagak. Pakai AI apa susahnya sih? Saya lagi bilang sama Phil. Saya udah ketemu nih apa aplikasinya. Cari langganannya berapa. Kalau yang gratisan cuma bisa setengah menit. 30 detik. Saya gak mau lah. Saya bikin khotbah yang 2 jam. Nanti program Pagi Berkat bersama Pase, ngapain gue nongkrong di depan kamera. Gue bikin aja AI, gue tidur tapi programnya jalan. Otaknya otak gue. Bikin materinya tinggal di ChatGPT. ChatGPT-nya pakai bahasa Indonesia, tinggal minta diubah pakai bahasa Inggris kalau mau pakai bahasa Inggris. Kalau tiba-tiba ada telepon saya dari Jerman, Pak tolong pakai bahasa Jerman. Gampang, gue tinggal rubah pakai bahasa Jerman. Apa yang gak bisa di zaman sekarang ini? Kalau lo bosan sama muka gue kasih avatar yang cakep-cakep nanti yang bibirnya belah 5, seksi. Lekuk pipinya sampai dalam 3 meter. Banyak perempuan seksi yang pakai baju bikini juga ada. Kenapa gak boleh? Kalau Jimin sukanya perempuan-perempuan gitu, kasih pendeta warna begitu aja, Bib. Nanti Jimin pasti nonton. Wah, marah istrinya. Lu nontonin apa? Programnya Pase. Ternyata gambarnya perempuan pakai bikini. Apa yang gak bisa sekarang pakai avatar? Suaranya mendesah ada. Saya ketemu satu bahasa Indonesia, Pak. Jadi lafalnya tuh orang Jawa. Dialeknya kayak orang Jawa bener-bener. Wih, kacau banget ini. Ya, Putri Keraton kalah halus bahasanya. Bisa kita buat sekarang ini. Nanti tunggu Bapak Ibu. Kita akan launching itu. Karena gampang sekarang ini. Makanya kalau sekarang ini ada orang, terus saya gak bisa ngapa-ngapain.
Masa depan saya suram. Saya lagi minta anak saya nih. Dia udah lulus SMA kan. Minggu depan masih aku gak yang mewakili orang tua murid? Udah gak? Yang di wisudanya si Sian. Aku ya masih sharing mewakili orang tua murid. Nanti saya akan khotbahin guru-guru itu. Anak-anak sekarang itu ya. Ini untuk bagi Bapak Ibu yang kayak Pak Lesmana, punya Ebi nih. Anakmu yang SMP. Kita gak boleh sekarang nih, dengerin gue deh. Bilang sama anak tuh nilai harus A. Gak penting nilai A. Siapa orang tua di sini yang masih targetin nilai anaknya A. Wah, Ebi seneng, weh. Enggak beneran. Kita tuh, lu semua nih dididik sama orang tua jadul. Orang tua kita bahkan gak sekolah. Maka dia mikir anak gue kalau sekolah nilainya harus bagus. Maka dulu saya, kalau mau sepeda ranking 1 Mas Eno ya, saya digituin Pak. Jadi dari TK saya ranking 1 sampai SD saya ranking 1, baru bisa dapat sepeda. Baru boleh minta A. Tapi faktanya orang ranking 1 gak jadi apa-apa. Sekarang ini anak itu harus wawasannya luas. Maka kasih anakmu internet itu. Bukannya gak boleh main internet. Cuma mereka kalau main internet itu harus ngapain? Jangan main games doang. Saya bilang sama anak saya tuh, Sion, ini banyak orang sekarang dapat duit gampang loh Sion, tanpa modal. Dia kan masih kayak aristokrat gitu ya. Enggak lah, malu lah. Orang udah saya bilang, Sion lo suara lo bagus. Lo punya lagu, lo cover-cover kek. Meskipun yang nonton cuma 5-6 orang, tapi kalau cover di YouTube gitu kan, nanti siapa tahu ada produsen lagu yang kesambet atau gimana gitu. Tiba-tiba lihat terus akhirnya manggil, terus dibayarin bikin album kan bisa. Dia gak mau, gak tahu kenapa. Terus saya kemarin panggil dia, sini. Papa berusaha sampai mati. Saya bilang sama anak saya, ini ada anak saya nih. Papa tuh gak makan gak apa-apa. Papa itu gak beli baju gak apa-apa. Papa bahkan semuanya buat kamu boleh. Tapi kamu paling tidak harus mikir ke depannya gimana. Papa gak bisa nemenin kamu. Selamanya gak bisa. Papa udah mau 50 tahun. Tadi pagi tiba-tiba diselamatin. Ya. Pakai seumur-umur gue nikah sama Silvi baru tadi pagi dikasih kue sama dia. Ya. Apaan sih udah 50 tahun kasih kue kayak apaan aja gitu. Gak banget gitu ya. Papa udah 50 tahun. Pak Prana udah lewat ya? Pak Lesmana belum? Nah, kalau ngalamin. Lu pasti akan ada di titik nanti pas. Semalam tuh gue ngerenung. Gila, gue dulu niat bokap gue 50 tahun. Tua banget bapak gue ya. Sekarang saya udah 50 tahun. Hari ini 50 tahun. Terus saya bilang sama dia. Itu Sian, tanpa modal orang-orang bisa dapat duit. Asal mau aja. Dia lagi ngerjain tuh. Sama si Phil. Terus saya bilang, nih lihat. Orang bikin AI sederhana. Nanti semuanya tuh AI. Bapak baca di koran gak? Hari ini lagi muncul lagi tuh. Stasiun TV akan tutup semuanya. Stasiun TV Bu. Penyiar-penyiar tuh udah nangis-nangis Bu sambil. Bapak Ibu ini adalah hari terakhir saya siaran. Nangis. Ada itu di TV Kompas TV, TV One. Terus saya mikir. Kalau lihat ini mikir nih, saya pendeta nih. Lah kalau pendeta itu gak perlu belajar artikulasi. Pendeta itu gak harus jago komunikasi. Pendeta itu asal dulunya jualan obat, dia tinggal baca Alkitab, bisa khotbah. Sorry ya, sekarang ini pendeta gampang banget soalnya gak perlu sekolah, jadi pokoknya asal bisa ngebacot aja lah bahasa Jakartanya. Lah kalau penyiar TV aja sekarang ini gak dipakai, bagaimana pendeta nanti? Ini saya mau ngomong ini buat anak-anak yang sekarang lagi bermimpi jadi pendeta. Come on. Lu kalau berpendeta cuma nilainya A doang. Sedangkan nanti pas lu jadi pendeta ditabiskan. Itu semuanya sudah AI semuanya mau jadi apa coba. Sudah saya siarkan karena di Jerman. Itu orang datang ke gereja. Gak ada pendetanya. Cuma nonton layar doang pakai AI. Yang mau begini angkat tangan. Semuanya nyusahin saya semuanya nih. Gue pikir semuanya angkat tangan. Kalau gitu kan gue bisa istirahat aja gitu.
Ada masanya nanti begitu, Pak. Lo hari ini bilang, nggak mungkin pasti, nggak mungkin bisnis. Apa sih nggak mungkin? 10 tahun lalu apa lo nggak pernah punya kepikiran itu? Kalau nggak punya duit nggak bisa nggak bawa uang, nggak bisa belanja. Sekarang kita nggak perlu bawa uang apa-apa kan, bawa handphone aja kan. Kemarin itu ada Word ID ya. Tahu nggak? Yang orang di Depok, di Bogor, nge-scan retina mata, dapat 800.000. Ke depan nanti begitu, Pak. Lo makanya kalau nonton YouTube lo jangan nonton cuma drakor gitu. Oh enggak. Gini gue singgung. Nonton coba teknologi di Cina. Di Cina, di Amerika itu sekarang kalau belanja bahkan gak perlu gesek. Gak perlu ngakris. Cuma begini aja. Cuma barang belanja di scan aja gitu. Nanti sambil di scan ada scan ke wajahnya dia. Kena mukanya. Udah selesai. Langsung kepotong gitu. Zaman udah seperti itu Bapak Ibu. Nah ayat-ayat tentang antikristus tadi Bapak Ibu. Itu bicara mengenai apa? Jelas antikristus adalah lawan orang percaya. Disebut lawan karena dia tidak percaya kepada Bapa dan tidak percaya kepada Yesus. Dan antikristus nanti akan mendapatkan dukungan dari dunia. Semua penduduk dunia akan mengikutinya. Ia dan dunia tidak lagi percaya akan Allah dan Kristus. Makanya saya bilang kemarin, one day, saya bukan bernubuat ya. Saya udah ngomong berkali-kali di pagi berkat bersama Sepase. Saya berani aku yakin 10 tahun mendatang, mungkin 20 tahun mendatang, paling yakin 20 tahun mendatang. Agama hari ini, agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha tinggal menjadi mitos bagi orang-orang yang hidup 20 tahun mendatang. Dengan kecanggihan zaman, orang sakit gak perlu didoain pendeta sembuh. Orang gak bisa mati lagi, orang umur panjang. Orang yang bodoh gak perlu didoain, ditongking setan-setannya dia pakai Neuralink dia bisa pinter. Orang kalau sudah bisa segala-galanya, orang kalau tidak punya iman sejak sekarang gak akan percaya sama Allah. Mana Allah? Sekarang ada di YouTube Pak, dokter terkenal sekali. Kalau Bapak Ibu suka YouTube, podcast YouTube, itu dokter paling terkenal. Dia selalu berkata, saya gak percaya Allah. Saya gak percaya manusia ada rohnya. Saya gak percaya manusia ada jiwanya. Karena setiap hari saya ngebedah 5 orang. Sepanjang pengalaman saya jadi dokter ahli di Jepang, dia kerja di Jepang. Tidak pernah saya lihat orang dibedah, ada roh yang keluar, ada jiwanya. Saya gak bisa melihat itu. Dia tidak percaya adanya roh dan jiwa. Dia tidak percaya adanya Allah. Orang kalau sudah semuanya bisa, gak butuh Allah. Tapi pertanyaannya apakah kita gak percaya Allah? Ini konsen saya Pak. Makanya saya bersyukur banget ketika saya sampai pada satu waktu beberapa bulan lalu. Saya tahu Yesus itu siapa. Saya tahu Allah itu siapa. Itu yang berubah akhirnya semuanya Pak. Saya bisa melihat dengan jelas sekarang ini. Siapa antikristus itu Bapak Ibu? Kalau ngomongin tafsir tradisional. Sejak zaman reformasi sampai tahun 90-an. Kalau orang Protestan, orang Pentakosta kayak saya, karismatik kayak saya, itu pasti menafsirkan antikristus itu siapa? Paus. Pokoknya Paus itu antikristus. Semua buku-buku tafsir tentang antikristus yang ditulis manusia-manusia yang hidup di tahun 80-an, itu ngomong antikristus adalah Paus. Kenapa? Karena orang Protestan ada dendam sama orang Katolik. Bapak Ibu gak pernah baca buku-buku sejarah, gak tahu bahwa para reformator itu dikejar-kejar sama gereja. Kok cuma tahu namanya Martin Luther? Kok gak tahu tapi Martin Luther itu hidupnya susah. Pengikutnya dikejar-kejar. Kok cuma tahu namanya Calvin? Siapa Calvin? Johannes Calvin tuh gak tahu. Hidupnya juga susah, dikejar-kejar di gereja. Zwingli, Anabaptis. Semua reformator itu hidupnya gak ada yang enak. Karena itulah mereka akhirnya punya dendam. Meskipun mereka mengajarkan kasih, mereka gak suka sama gereja. Mereka merendahkan gereja, menghancurkan gereja, dan berkata bahwa gereja itu adalah antikristus. Tapi sekarang Bapak Ibu, di abad modern sudah saya bilang nabi palsu kemarin itu bukan orang lagi. Nabi palsu itu apa? Sistem dunia. Saya sudah bilang hari ini mana ada yang orang yang punya wibawa besar. Zaman saya SD, diajarkan Indonesia dijajah sama Belanda berapa?
350 tahun. Bapak Ibu tahu sekarang Fadli Zon, ya, Menteri Budaya dan pendidikan sedang bikin sejarah ulang Indonesia. Gak ada itu Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu. Itu kata-kata itu kalau kita ngomong keluar dari Pak Soekarno untuk membakar jiwa patriotisme rakyat Indonesia. Saudara-saudara, ayo kita lawan Belanda, kita sudah dijajah 350 tahun. Itu hanya bahasa narasi. Faktanya nggak pernah. Kalau kita belajar Bapak Ibu, Belanda itu ketika datang bukan negaranya tapi badan dagang namanya VOC. Verenigde, ya saya pakai bahasa Jawa ya. Verenigde Oostindische Company. Ya. Dia masuk memang, tapi ketika VOC masuk kan VOC itu kerjasama sama kerajaan-kerajaan yang ada. Tidak dijajah loh, bekerja sama kerajaan Jawa, kerajaan di Sumatera. Baru ketika VOC bangkrut tahun 1799. Akhirnya VOC bangkrut karena korupsi dan lainnya ya. Ratu Belanda ambil itu. Nah sejak saat itulah Belanda masuk ke Indonesia. Tahun 1799. Jadi kalau merdeka kita 45, kita cuma dijajah Belanda cuma sekitar 145 tahun. Bukan 350 tahun. Tapi kita sepanjang puluhan tahun percaya kepada siapa? Kepada Pak Karno. Karena orang ini wibawanya luar biasa. Pak Karno lewat, Pak Harto, Gus Dur, Bu Mega, Habibie, SBY, Jokowi, Prabowo. Gak ada yang punya figurnya kayak Soekarno. Saya gak pernah ketemu Soekarno. Tapi sekarang kan ada dokumenter yang diperbaiki Pak. Yang dia khotbah di lapangan Ikada, Monas itu. Gila, orang panas-panasan. Dengerin. Orang bisa duduk diam gitu dengerin orang. Zaman dulu orang bisa dibodohin. Nangkap saudara? Karena orang dulu memang bodoh. Jadi nabi palsu adalah sistem dari masyarakat akhir zaman. Nah sistem ini disepakati dan mengikat manusia zaman nanti. Nah lalu antikristus siapa? Antikristus itu sentralnya. Jadi nabi palsu itu sistemnya, sistem dunia yang membuat semua manusia akhirnya menyembah antikristus. Dan antikristus itu mungkin saja adalah sebuah lembaga. Dan kalau kita ngomong hari ini, lembaga yang paling berpengaruh memang PBB. Lalu saya berpikir, kalau nabi palsu itu sistem yang disepakati dunia. Nah sistem ini akan membuat banyak orang nanti tunduk kepada satu otoritas. Kalau bagi saya sama seperti nabi palsu dan antikristus bukan bicara mengenai orang. Karena tidak ada orang di 2025 ini yang punya wibawa besar. Bisa membuat semua manusia di bumi ini menyembah dia. Gak ada. Pasti sistem. Sistem dunia itu termasuk ekonomi. Membuat dunia ini tunduk kepada lembaga internasional. Mungkin nanti ada beberapa tahun ke depan, mungkin akibat perang Rusia, PBB berubah. Perang India dan Pakistan ini jangan dibilang kecil ya. Mereka punya nuklir. Kalau yang perang Indonesia sama Malaysia, dunia diem. Kenapa? Gak ada apa-apanya. Gak punya nuklir kita. Tapi kalau Pakistan sama India, meskipun saya kemarin kalau sama istri lihat, saya tuh suka kulineran India tuh yang bersih-bersih itu loh. Ya. Dia bikin roti. Saya bilang, si Oma mamanya Sylvia. Belagu-belagu kalau bikin pakai mixer segala macam. Lihat orang India. Campurin tepungnya, telurnya, diaduk pakai tangan gitu. Pakai kaosing, lihat itu keren banget tuh ya. Terus dicampurin kismis ya. Saya bilang ini kan gak perlu, Ben lo kalau mau bikin roti gak perlu pakai kayak gitu-gitu. Manual aja. Dan orang India itu gak jual di dapur di belakang loh Pak. Di depan, di jalan. Artinya semuanya menikmati loh. Lo senyum-senyum sih? Lo sosok higienis lah. Ya. Saya bilang, tapi biar bagaimanapun India gitu dia punya nuklir Pak. Itu kalau Perdana Menterinya bilang, si Modi bilang, kirim nuklir ke Pakistan. Pakistan gini selesai. Dan kalau nuklirnya perang jatuh di Pakistan, di India, dampaknya apa nggak ke kita? Ke kita. Saya nggak tahu nih perang ini nih akan membuat PBB berubah nggak. Tapi saya yakin kalau ini nggak selesai, PBB akan berubah. Kita lihat saja nanti Bapak Ibu.
Nah, bagaimana orang percaya dikalahkan? Bapak Ibu jangan berpikir nanti, kita selama ini berpikir bahwa di akhir zaman nanti orang Kristen akan dikalahkan. Sangkal Yesus hidup, kalau tidak sangkal Yesus, kalau tetap beriman, mati. Kita diajarkan gereja, bahwa nanti gereja akhir zaman akan mengalami aniaya seperti gereja mula-mula. Saya bilang enggak, saya berani bilang enggak. Penafsiran bahwa kita akan dianiaya seperti itu di akhir zaman tidak mungkin kalau bagi saya. Kenapa? Saya pakai logika sederhana sekarang ini. Memang kalimatnya, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Ada kalimatnya begitu di Wahyu pasal 13 tadi. Tapi dikalahkan itu bukan dibunuh atau mati martir, Pak. Karena dunia akhir zaman hari ini sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di Indonesia yang masih hukumnya bisa diputarbalikkan, kalau ada kasus hukum itu viral, polisi mau gak mau akan usut, Pak. Apalagi di dunia internasional. Jadi manusia tanpa terkecuali akan hidup dengan sistem ini. Akan menjunjung tinggi nyawa manusia. Dan sistem yang dibuat di akhir zaman, itu mau gak mau, akan membuat manusia itu kalah dengan sistem itu. Makanya bahasanya dalam kitab Wahyu itu, ingat pakai bahasa simbolik ini. Ia juga diperkenankan, antikristus juga diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, melawan kita orang percaya, dan mengalahkan mereka. Kita dikalahkan Pak memang Pak. Jadi saya membayangkan nanti di akhir zaman nih, dengan sistem teknologi yang canggih, nggak ada manusia yang bisa menolak. Seperti hari ini Bapak Ibu nggak bisa menolak pakai mulai QRIS barcode, mulai pakai nanti mata uang digital. Bapak Ibu nggak bisa nolak itu. Nanti kalau BI udah bilang, Bapak Ibu mulai tahun depan uang kertas, uang logam tidak lagi ada. Kita semuanya sudah uang digital. Bapak Ibu berkata, udah mau uang digital itu antikristus. Saya mau tetap pegang uang 10.000. Lah kalau BI bilang berkata uang kertas sudah gak ada lakunya lagi, gak ada harganya lagi, mau dipakai itu. Gak bisa kan? Lalu kalau kamu menolak gimana? Mati kan? Jadi dikalahkan. Orang Kristen dikalahkan itu konteksnya itu. Dan sistem ini gak dipaksa. Seperti yang saya bilang tadi. Ya. Coba dibuka slide berikutnya. Yang ada gambar itu tuh. Pembukuan WorldCoin itu. Pak, itu di Depok, di Bogor, itu banyak orang Pak. Sukarela Pak. Nyetor matanya di scan, terus dijanjiin 800.000. Kalau pas pertamanya scan langsung dapat 2 harinya di store di rekeningnya 400.000. Bulan depan 400.000 lagi. Hanya maafkan saya, untuk 800.000 orang tanpa mikir panjang berikan retina matanya untuk di-scan sama perusahaan ini. Orang-orang ini suka rela. Tapi kalau Bapak Ibu cerdas, di akhir zaman nanti semuanya sudah pakai retina mata. Hati-hati Pak. Ke depan tuh begitu. Jadi banyak warga scan mata diiming-imingi 800.000. Ketika data retina dimiliki lembaga tertentu, maka peluang pencurian data pribadi itu akan luar biasa di masa depan. Ini nggak dipikirin orang. Jadi orang itu sekarang ini, apapun iming-imingnya tuh suka rela. Jadi saya ngebayangin nanti antikristus itu nggak perlu bunuhin orang, Pak. Kalau semuanya sudah tergantung pada sistem, dan sistem bilang A, mau nggak mau kita ikut, Pak. Kalau nanti dunia sudah bilang tidak lagi ada uang kertas karena kertas mahal dan lain sebagainya, semuanya digital. Cashless. Mau bilang apa? Kok punya uang tumpukan di uang kertas ratusan ribu bertumpuk-tumpuk nilainya ratusan miliar. Tapi kalau BI udah bilang harus ditukar, kalau sekarang nggak ditukar nggak laku lagi, mau buat apa? Kita nggak bisa nolak. Makanya saya sedih kalau ada gereja hari ini habis pandemi, kotak persembahan masih dijalankan. Kok gak belajar gitu ya? Kalau bagi saya pandemi kemarin tuh Tuhan mengkondisikan itu terjadi supaya kita siap menghadapi zaman ini. Zaman yang canggih, zaman yang cashless. Jadi kalau sekarang gereja boleh ibadah lagi di gerejanya, mestinya kotak persembahan yang selama hampir 2 tahun gak pernah dijalankan, jangan dijalankan lagi dong. Supaya jemaatnya jadi terbuka, berpikir, oh kita memang hidup di zaman ini. Hari ini Pak kalau sudah data kita dicuri Pak, habis Pak. Bapak Ibu ikut BPJS kemarin tahun 2020, sadar nggak? Ada sekitar hampir 300.000 data BPJS itu yang bocor. Nomor induk kependudukanmu bocor. Nomor kartu keluargamu bocor.
Makanya kalau hari ini Bapak Ibu sering dihubungi oleh orang yang gak jelas, itu jangan-jangan dia dapat informasinya, WhatsApp kita dari bocornya tahun 2020 data BPJS itu. Tokopedia juga di tahun yang sama mengalami kebocoran. Sekitar 91 juta akun pengguna Tokopedia yang dicuri termasuk alamat email, nama lengkap, dan kata sandi, passwordnya. Justru Bapak Ibu, musuh yang begini nih yang mengerikan. Kalau Bapak Ibu tantangannya nyawa, kita tinggal menghindar. Maka dulu saya menafsirkan begini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau selamat di akhir zaman gampang. Bapak Ibu belajar macul, Bapak Ibu belajar nanam padi, Bapak Ibu belajar berternak, Bapak Ibu belajar hidup di tengah hutan. Bapak Ibu akan selamat. Kali bagi saya sekarang gak begitu. Akhir zaman itu mengerikan. Karena musuhnya itu tidak mengerikan seperti yang ditafsirkan sebelumnya. Dia seperti serigala berbulu domba. Menyeruak dengan menyamar di tengah kawanan. Kawanan tak sadar, satu demi satu dibinasakan. Makanya Yesus berkata kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan sampai dikalahkan dan diperbudak oleh sistem dunia. Bahasa Alkitab, jangan sampai kau menyembah antikristus itu. Nah, supaya kita gak menyembah antikristus itu, Bapak Ibu harus tahu, kenali antikristus itu. Pahami perkembangan teknologi, pelajari dan selidiki. Hari ini yang paling berkembang tuh AI. Bapak Ibu mau gak mau Pak. Saya udah umur 50 tahun Pak, susah Pak. Untuk memahami AI itu susah. Saya udah berminggu-minggu belajarin AI. Saya sampai, ini gimana sih? Kayak gampang banget tapi gak bisa. Otaknya otak tahun 70-an gimana coba? Ini gue bisa bisa sedikit tahu gadget aja udah luar biasa loh. Banyak orang seumuran saya cuma taunya WhatsApp sama teleponan doang. Kalau buka searching di Google ya cuma bisa YouTube sama TikTokan doang. Lebih daripada itu gak ngerti. Bahkan ada orang sekarang ini ChatGPT cuman nanya doang apa sih gunanya. Oh coba pakai di ban. Mama aku pengen masak ayam bakar bumbu cabai lombok dong. Cabai lombok lagi ya. Terus bumbunya gimana? Tanyanya ChatGPT. Jadi ChatGPT itu dipakai cuma buat itu. Tolong kasih dong bumbu resep masakan ayam cabai lombok. Maka muncul, oh udah tahu. Pada ChatGPT more than itu loh Pak. Sekarang saya mendalami Pak, cari duit itu gampang. Saya kemarin ngomong sama si Sean. Temannya bilang gini, gue hari ini tuh pakai ChatGPT. Bikin materi, tanya sama ChatGPT. Terus materinya tuh dijual. Katanya Sean, ada loh Pak. Orang-orang bodoh yang beli artikel-artikel itu. Saya bilang, itu cerdik justru Sean. Gereja harus begitu Pak. Makanya saya bilang, Sean, harus kayak gitu. Pak kalau kita nanya ChatGPT, Bapak, gini loh. Siapa yang punya ChatGPT? Atau yang sejenis AI kayak gitu, boleh angkat tangan. Yang sudah menggunakan fasih. Itu promptnya harus detail, Pak. Promptnya harus detail. Jangan cuma nanya, tolong dong jelasin perang kemerdekaan Indonesia itu kapan dan bagaimana. Kalau jawabannya begitu, dapetnya jawabannya cuma seuplet doang, Pak. Tapi kalau promptnya kau bikin detail, bahkan buku sejarah gak pernah kau dapatkan kalimat begitu, ChatGPT bisa kasih, Pak. Saya tuh belajar pakai tadinya literatur tentang Big Bang. Saya baca jurnalnya, ilmuwan ini, jurnalnya. Saya malah kayak orang bego gitu. Karena bahasa ilmuwan kan saya gak ngerti apa-apa ya kan. Saya pakai ChatGPT dong. Tolong dong jelasin tentang Big Bang itu. Apa yang dimaksudkan Big Bang? Pakai bahasa sederhana aja ya, jangan yang sulit-sulit ya. Ini buat orang bodoh aja. Ceritakan sejarahnya, bagaimananya. Kalau itu bisa dialegoriskan dari menit pertama apa yang terjadi, menit pertama apa yang terjadi. Dari itu saya ngerti supernova itu apa. Dari situ saya ngerti itu namanya teori fisika kuantum itu apa. Apa yang dibahasakan sama Einstein itu saya sedikit banyak sekarang ngerti. Padahal saya bukan seorang fisikawan. Dari ChatGPT. Nah saya ngebayangin kalau anak-anak saya kayak Sean, Abby, itu pakai itu. Waduh.
Saya nggak tahu, makanya saya bilang sama istri saya, lu jangan nggak ngerti apa-apa. Tahu Bu Iren pakai nggak? Apa yang lu pakai? Dalami. Lu pakai nggak? Belum. Tapi pakai. Lu masih muda. Ya. Nanti itu namanya sales nggak ada lagi. Marketing nggak ada. Di akhir zaman nanti orang telepon itu yang mau cari apa, yang udah pakai mesin semuanya. Kan saya sudah bilang, saya bukan menubuatkan nih. Di imajinasi saya, kita semua kalau ada di zaman itu, umur bisa panjang, kita bisa umur ribuan tahun nanti. Kerjaan manusia apa? Cuma duduk diam, karena semuanya sudah aman. Kita nggak butuh petani, kita nggak butuh peternak. Ya. Hewan-hewan itu ya seperti liar aja begitu aja. Karena kita semua makanannya sudah by fisika, by kimia, by pabrik. Coba pakai kayak kapsul kayak astronot makan gitu doang. Kita kerja cuma di, ibu nggak perlu kerja di bank lagi bu, ibu nggak perlu seminar ke Jakarta lagi, nggak ada kayak gitu. Di akhir zaman nanti kalau ibu mau meeting dari Jayapura sama orang manapun tinggal pencet avatarnya muncul. Ya. Kita cuma duduk diam di kursi. Maka di akhir zaman nanti nih, yang paling laku bagi saya ketika manusia nanti nggak bekerja ke rumah adalah apa? Kursi goyang. Percaya sama saya. Kursi goyang yang zaman mbah-mbah kita itu, yang dari kayu, dari rotan, kan sakit tuh ya. Itu, kalau kursi goyang itu, tapi udah ketiduran di kursi goyang yang jati itu gak enak tuh. Karena yang saya punya, kita harus bikin kursi goyang yang empuknya minta ampun. Karena di masa depan kerjaan kita cuma begitu, gak akan jadi gemuk. Kenapa? Karena kita gak makan. Gak ada tuh tukang bakso, gak ada itu. Kita sudah diproses otak kita, hanya yang efisien saja. Nah supaya mengenali itu, kita harus kenali teknologi Pak. Mengerti situasi dunia. Dan miliki kepekaan roh. Itu yang berkali-kali saya bilang. Jadi yang penting kita bisa menjadi tuan atas sistem dunia. Atas nabi palsu. Dan atas pemerintahan antikristus lembaga nanti. Kita gak diperbudak oleh semua tadi. Maka hidup sebagai seorang Kristen sejati yang tahu dan kenal dan paham firman Tuhan. Maka berkali-kali bilang, ayo mumpung kita belum di sana, baca Alkitab, renungkan Alkitab. Pahami kebenaran, bangun keintiman dengan Bapa. Tapi juga cerdas. Bahasa saya tuh kalau pagi-pagi, Alkitab di tangan kanan, tangan kiri itu koran. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Kalau ada orang bilang, Pak Seno gak rohani banget. Pak Seno yang benar itu hamba Tuhan tuh kalau bangun pagi harus cuci muka terus berdoa Pak, bersekutu Pak. Ya lu kalau bisa begitu silakan. Kalau saya cuma bersyukur dan makasih Bapak udah bangun pagi-pagi. Terus saya keluarin anjing saya, 2 ekor itu. Ya. Habis 2 ekor nungguin anak saya bangun, saya buka Alkitab di handphone saya. Habis itu cuma 1 ayat doang. Terus saya buka koran. Saya buka Kompas, Detik. Kalau ada berita yang heboh kayak perang India dan Pakistan kemarin, saya nggak percaya berita lokal, saya cari berita internasional, CNN saya buka, ya terus BBC London saya buka Al Jazeera, apa itu jadi di Irak dan di India dan Pakistan, oh ngerti masalahnya ini. Tahu, wawasan luas. Nah problemnya kita ini harus jujur. Banyak kita yang cuma orang Kristen doang. Agamanya Kristen tapi bukan seorang Kristen sejati. Buktinya apa? Sering merendahkan orang. Kalau ada orang yang tidak sepahaman dengan kita rendahkan dia, kita hakimi dia. Banyak itu pendeta bahkan kalau udah sama pendeta lain, dia gak cocok, dimaki-maki, dibully di sosial media lagi bahkan. Gila gak sih? Pendeta itu. Siapapun lo, gue gak peduli lah. Masa ada pendeta, jelek-jelekin pendeta di sosial media gitu. Udah kayak paling bener aja. Dan banyak netizen, banyak orang Kristen yang mengagumi pendeta begini katanya. Gampang banget kita menghakimi. Padahal ajaran Yesus itu apa? Kasih. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar orang Kristen sejati, Bapak Ibu akan penuh kasih. Gak rasis. Gak peduli orang itu beda agama kek, beda iman kek, beda suku kek, beda apapun. Pokoknya musuh sekalipun kita harus mengasihi. Ketemu orang yang pakai hijab. Assalamualaikum Bu Haji. Kenapa gak mau ngomong gitu? Haram Pak nanti Pak. Mulut kita nanti disilet-silet di neraka. Kata siapa? Assalamualaikum itu artinya damai sejahtera, berkat dari surga untukmu. Kurang lebih itu sama artinya dengan Shalom Aleichem. Coba kalau Bu Haji kita sapa dengan Shalom Bu Haji, kan dimusuhin kita. Kenapa gak kita rubah aja pakai bahasa Arab dikit sih? Gereja Arab, gereja yang berbahasa Arab juga di mimbarnya gak pakai Shalom. Kita doang nih di Indonesia yang belagu, kenapa pakai Shalom sih? Kenapa gak ngomong damai sejahtera untuk semua saudara di sini? Kita tuh sok-sokan gitu.
Kayaknya udah paling bener kata shalom itu paling bener. Padahal kata shalom sama assalamualaikum sami mawon. Gak haram. Lu kalau keluarga lo yang masih muslim juga assalamualaikum aja. Kalau dibilang assalamualaikum, gue udah gak Islam lagi ya. Jangan ya. Jangan begitu. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Gak apa-apa. Itu kan cuma bahasa. Problemnya banyak orang Kristen yang belum pinter juga. Menganggap bahwa iptek itu di bawah rohani. Jadi banyak yang beriman, tapi gak pakai logika. Batuk kayak saya, kerjanya cuma 2. Dalam nama Yesus, batukku sembuh. Roh batuk, roh flu, roh influenza, roh lemah, roh bakteri batuk, roh setan batuk, aku cabut kuasanya dalam nama Yesus. Bego banget orang begini. Kalau udah batuk, beli aja Dekolgen. Beli aja OBH. Kenapa kita orang Kristen begitu sih? Masa kita nyusahin Yesus kita untuk nyembuhin batuk kita? Itu kan ajaran zaman dulu. Zaman dulu tuh gak ada ilmu pengetahuan. Jadi kalau orang batuk, orang sakit, orang kayak kehilangan jiwa, kehilangan ingatan, itu dianggap semuanya karena kerasukan setan. Zaman dulu tuh begitu. Orang epilepsi dibilang kerasukan setan. Tapi sekarang, Bapak Ibu bahkan orang yang hilang ingatan yang telanjang di jalan raya itu. Zaman dulu tuh, itu kena kutuk, kerasukan setan. Sekarang ini, lu bawa ke rumah sakit jiwa, sembuh dia. Nah kita tuh masih pakai pola pikir jadul gitu. Makanya kalau anak saya batuk nggak minum obat, saya marah Bapak Ibu. Kadang-kadang jawabnya, aku udah doa apa? Doa. Ya lu minum obat terus doa, jangan doa doang. Dekolgen murah. Kalau udah 3 hari Dekolgen gak mempan, beli antibiotik. Antibiotik sekarang gak boleh Pak beli di apotek. Ya ke dokter, lu kan punya BPJS. Minta surat untuk bisa beli antibiotik. Nah kalau pas begitu minta beli antibiotiknya jangan 1 seplek, bisa 10 plek sekalian. Cerdas dikit dong. Ya kalau cuma dikasih resep 1 plek nanti besoknya butuh lagi kan, ngapain ke BPJS berkali-kali? Dulu tuh masalahnya dikit-dikit setan Pak, dikit-dikit iblis Pak, dikit-dikit roh jahat. Hari ini masa kita masih hidup dengan pola pikir begitu sih? Makanya pinteran dikit. Belajar. Ini terakhir nih, munculin slide-nya ini terakhir. Jangan jadi orang yang ekstrim. Bapak Ibu tahu filosofi yin yang gak? Wah ini kalau ada orang Kristen radikal, wah ini apa ini dewa dewi nih, wah ini kira tata. Ini filosofis. Orang Cina daratan tuh nggak beragama. Konghucu tuh bukan agama, filsafat. Taoisme itu bukan agama, filsafat. Lu nggak tahu kan? Karena pendeta lo yang ngajarin gitu tuh. Orang pakai yin yang, kalau pakai yin yang, itu ada setannya tuh, ada Kuan Imnya. Kuan Im apa? Ini keseimbangan. Dalam filsafat Cina tuh ada keseimbangan. Manusia tuh seimbang antara surgawi dan duniawi. Jangan ekstrim. Jangan kita ngeroh mulu. Jangan kita kerjaan doa mulu. Laper, gak punya uang, doa. ATM-nya uangnya tinggal 1.000, doa. Bapak kirimkan malaikatmu untuk isi ATM-ku. Gimana lo kerja dong? Harus balas Bapak Ibu, jangan terlalu ngeroh. Tapi juga jangan terlalu radikal. Jangan kalau kita kerja udah dapat duit, fokusnya kerja tanpa mengandalkan Allah. Nggak boleh begitu. Jadi terakhir di akhir zaman ini. Slide berikutnya. Ada nggak? Oh nggak ada ya? Ini aja. Kita harus seimbang di akhir zaman ini. Lebih berhikmat dan memiliki kedewasaan dan kedalaman dalam iman dan pengetahuan. Kita harus bisa cerdik sekaligus tulus dalam menyikapi perkembangan dunia iptek yang akan mengalami percepatan yang luar biasa. Memahami ini kita harus juga progresif. Mulai bangun diskursus yang sehat di antara orang percaya dalam menyikapi sikon dunia kekinian. Kita harus menafsir ulang teologi kita. Banyak pemahaman yang ada di Alkitab harus dimaknai ulang. Sakit, gila, yang tadi dari roh jahat, sekarang sudah menjadi masalah medis. Manusia Kristen harus seimbang antara iman dan pengetahuannya. Maka ia tetap bisa beriman kuat meski ada dalam sistem yang jahat. Saya cuma ngomong terakhir kali. Belajar dari Daniel. Belajar dari Yusuf. Daniel ada di negeri asing.
di raja kafir, pemerintahan yang tak percaya kepada Allah. Begitupun Yusuf. Yusuf ada di negeri asing, tak percaya kepada Allah, rajanya Firaun kafir. Tapi mereka bermakna luar biasa di sana. Di akhir zaman, kita akan ada di sistem itu, Pak. Jangan alergi, jangan haram, dikit-dikit dosa, mati kok, mati konyol. Cerdik, tulus. Pahami itu, kenali itu. Perkembangan zaman harus kita kenali. Kita masuk ke sana. Dan terus jaga imanmu. Maka hari ini mulai sekarang, sebelum itu terjadi, imanmu harus bangkit. Renungkan firman Allah. Siapkan waktumu untuk Tuhan yang terbaik. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.